Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali anak-anakku sekalian di pertemuan kedua untuk mata pelajaran PPKN. Kita masih berbicara di bab 1 ya. Untuk kelas 10 ini tak lupa kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas taufik dan hidayahnya Allah telah memberikan kita kesehatan, kenikmatan yang kita dapatkan setiap hari dari mulai kita bangun sampai tidur. Jadi tak lupa jangan terus berhenti dalam bersyukur pada Allah. Alhamdulillah rabbil alamin atas segala nikmatnya. Dan bagi yang belum subscribe channel ini, segera subscribe biar nanti kelihatan dari jumlah siswa dan jumlah subscribe-nya sama atau enggak ya, dan terus kalian bisa mengikuti perkembangan dari channel ini. Baik, kita mulai presentasinya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi pertemuan kedua ini kita akan membahas mengenai tugas dan klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintah non-kementerian. Kita lihat dulu kata-kata bijak yang sudah saya sampaikan di awal pertemuan pertama. Saya ingatkan lagi, pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia karena dengan pendidikan Anda dapat mengubah dunia. Itu kata Nelson Mandela. Jadi kita harus terus belajar. Yang pertama, kita bicara mengenai tugas dan klasifikasi kementerian di negara Republik Indonesia. Ini ada foto Presiden Jokowi, Wapres Ma'ruf Amin, Kiai Haji Ma'ruf Amin dengan para menterinya. Jadi di sini diketahui bahwa menteri atau kementerian itu di bawah presiden. Ya, para menteri ini menjalankan instruksi presiden. Nah, ini akan kita bahas di pertemuan kali ini. Ini dasar hukum Kementerian Negara ya, menurut pasal 17 Undang-Undang Dasar. Jadi ini dasar negara kita sudah menyatakan bahwa presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Nah, jadi yang mengatur nanti pembubaran, pembentukan, pengubahan menteri itu undang-undang, ya, bukan undang-undang dasar. Di undang-undang. Jadi yang membuatnya presiden dan DPR kalau undang-undang itu. Lalu Kementerian Negara mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan di bawahnya dan bertanggung jawab kepada presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Karena menteri ini diangkat dan diberhentikan oleh presiden, jadi dia bertanggung jawab kepada presiden. Nah, rincian tugas selanjutnya untuk kementerian ini masih banyak, bisa kalian lihat di materi dalam bentuk PDF yang sudah Bapak share di Smart Learning ya, dalam menu materi ya. Tinggal di-download aja. Itu lebih lengkapnya materi dari buku paket. Lalu di sini berdasarkan peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 7 tahun 2015 tentang organisasi Kementerian Negara. Jadi ada klasifikasinya. A. Yang pertama, kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur atau nama kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar. Jadi ini yang sudah ada di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kementerian ini ada 3, yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pertahanan. Ini nomenklaturnya diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Itu ada 3. Lalu berikutnya yang kedua, kementerian yang punya tugas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan nasional. Jadi ini tugas menterinya mencapai pembangunan nasional ya, tujuan bangsa, tujuan negara. Yang pertama, Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan
HAM, Hak Asasi Manusia. Yang ketiga Kementerian Keuangan. Yang keempat Pendidikan, ya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Sekarang digabungkan itu, Mendikbud, Ristek, Dikti. Nah, itu sekarang digabungkan kementeriannya. Lalu Kementerian Kesehatan, lalu Kementerian Sosial, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. Lalu ada Kementerian Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Desa Pembangunan, ada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Dan ada Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Jadi itu kementerian yang kedua yang mempunyai tugas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan nasional. Baik, kita lanjutkan. Klasifikasi Kementerian Negara bagian yang ketiga yaitu bagian C. Kementerian yang mempunyai tugas membantu Presiden dalam rangka penajaman koordinasi dan sinkronisasi program pemerintah. Yaitu ada 8 kementerian, yaitu Bappenas, Perencanaan Pembangunan Nasional, Menpan-RB, ya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Badan Usaha Milik Negara. Nah, ini kalian mungkin udah tahu ini foto ini adalah Pak Erik, ya, dia sebagai Menteri BUMN sekarang, masih muda, ya, tokoh milenial lah istilahnya. Lalu yang keempat Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Lalu yang kelima Menteri Pariwisata. Yang keenam Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Yang ketujuh Kementerian Pemuda dan Olahraga. Yang kedelapan Sekretariat Negara. Itu setingkat kementerian, ya, Sekretariat Negara itu. Mensesnek itu menterinya Pratikno. Berikutnya masih di Kementerian Negara yang keempat, ya, D, kementerian yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya. Yaitu ada beberapa kementerian koordinator, Menko, ya. Itu sinkronisasi dan koordinasi itu tugas Menko dengan kementerian yang berada di lingkup tugasnya. Menko yang pertama ini adalah Pak Mahfud, sekarang dijabat oleh Pak Mahfud, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam. Nah, ini Pak Mahfud, ya, yang pakai baju merah, itu sekarang Menko-nya oleh Pak Mahfud. Nah, Pak Mahfud ini atau Menko Polhukam ini membawahi, ya, koordinasi kementerian di bawahnya, yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang terakhir Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Nah, ini kalian tahu ini Ibu Menlu ini, ya, Menlu Retno, Ibu Retno Marsudi. Nah, dia sebagai Menteri Luar Negeri saat ini. Ini Menko yang pertama yaitu Polhukam. Berikutnya Menko yang kedua, Kementerian Koordinator yang kedua yaitu bidang perekonomian. Menko-nya adalah Pak Airlangga, ya, Pak Airlangga. Lalu di bawahnya ada beberapa kementerian seperti Kementerian Keuangan, Ketenagakerjaan, Perindustrian, Perdagangan, Pekerjaan Umum, Pertanian, Lingkungan Hidup, Agraria, BUMN juga di bawah perekonomian, Menteri Koperasi juga sama di bawah Kementerian Perekonomian. Nah, ini Ibu Sri Mulyani ini sebagai Menteri Keuangan saat ini. Dijabat oleh seorang perempuan tangguh, ya. Berikutnya Menko, masih Menko kita. Kementerian Koordinator yang ketiga yaitu bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Nah, ini Menko PMK. Pak Muhajir Effendi sekarang Menko-nya. Di bawahnya ada beberapa menteri, yaitu Kementerian Agama. Nih fotonya ada, ini Menteri Agama yang terbaru, yaitu Pak Bapak Yaqut Khalil, ya.
Menteri Agama yang terdahulu itu kan tersangkut kasus korupsi ya. Jadi diganti dengan Pak Yakut Khalil. Ini Menteri Agama yang baru. Lalu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sekarang digabungkan, itu menterinya siapa? Pak Nadiem Makarim. Lalu Kementerian Kesehatan, ada Kementerian Sosial, Kementerian Desa, Pembangunan Tertinggal, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, dan Menpora, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Berikutnya Menko yang berapa ya? Tadi yang keempat, sekarang ya Menko Bidang Maritim. Menko Bidang Maritim dan Investasi sekarang dipegang oleh Luhut Binsar Panjaitan. Nah, ini di bawahnya ada beberapa kementerian, yaitu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata. Nah, ini siapa ini? Kalian pasti udah tahu, ini Pak Sandiaga Uno. Dia sekarang menjabat menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ya. Nah, sebelum kita lanjutkan ke materi berikutnya, kita copy break dulu, istirahat dulu sambil melihat tayangan. Harlem Shake. Oke, itu video kreatif dari orang Indonesia ini ya, menggabungkan antara gambar dengan video yang nyata ya. Kita lanjutkan setelah copy break ini. Kita membahas sekarang lembaga pemerintah non kementerian. Jadi bukan kementerian tapi setingkat ya. Yang pertama, lembaga pemerintah non kementerian ini berdasarkan peraturan Presiden Republik Indonesia ya, keputusan Presiden nomor 103 tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan, tata lembaga pemerintah non departemen. Ini daftar lembaga pemerintah non kementerian, itu banyak ke badan, lembaga atau lembaga ya, kepala. Ini diketuai oleh seorang kepala. Yaitu ada Arsip Nasional Republik Indonesia, ada Lembaga
Badan Informasi Geospasial, ada Lembaga Badan Intelijen Negara BIN, ada Badan Kepegawaian Negara, ada BKKBN, Badan Koordinasi Keluarga Berencana ya BKPM, ada Bakus Surtanal BMKG, BNN, Badan Narkotika Nasional, Nasional Narkotika ya. BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Nah, itu BNN, Badan Nasional Narkotika. Nah, ini Ibu Dwi Korita. Nah, ini sebagai siapa? Yang sering tampil di TV ini membahas masalah cuaca, yaitu Kepala BMKG yang sekarang ya. Ibu Dwi Korita ini menjabat Kepala BMKG. Berikutnya ada lembaga-lembaga yang lain ya, non kementerian, yaitu BNPT. Ini masalah tenaga kerja, perlindungan tenaga kerja, terorisme ya. BNPT, kalau BNP 2 TKI ini tenaga kerja, BPUM masalah obat dan makanan, Bapeten, BPKP, Bapedal, BPPT teknologi ya, Bapenas Perencanaan Nasional, BPN Pertanahan, BPS Badan BP Survei ya, yang pemetaan itu. Lalu Basarnas Badan SAR, tim SAR ya, BSN Batan Atom, Bulog Badan Logistik ya, LEN, lalu LIPI, Lemhanas, LKPP untuk penyediaan badan penyediaan ini ya, alat dan bahan di lembaga pemerintahan. 8 lembaga penerbangan ya, ini kepalanya yang sekarang kepala 8 ini Pak Thomas Jamaludin ya. 8 ini ada kantor pusatnya di Bandung dan sudah menjadi langganan siswa kita SMK Negeri 2 Kota Sukabumi ini untuk tempat PKL. Biasanya yang PKL di 8 ini RPL dan TKJ biasanya. Tapi ada juga administrasi perkantoran. Ini 8 di Bandung ya. Lemsanek, Lembaga Sandi Negara, dan Perpusnas, Lembaga Perpustakaan Nasional. Nah, itulah lembaga-lembaga kementerian yang yang dikomandoi oleh seorang menteri, dan ada juga yang menjadi menteri koordinator tiap bidang menteri ya, ada Menko, dan yang barusan adalah lembaga pemerintah non kementerian. Itu diketuai oleh seorang kepala. Tadi yang seperti BMKG 8 ya, kepala Bulog ya. Itu kepala BNN, kepala BIN. Nah, itu adalah lembaga-lembaga pemerintah yang ada berdasarkan Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang. Itu kesimpulannya untuk materi kali ini. Dan untuk lebih lengkapnya kalian jangan lupa baca materi yang sudah Bapak share di Smart Learning ya, di-download, dibaca untuk menjawab LKPD pertemuan kedua. Nah, kalian jangan lupa setelah mendengarkan video ini, silakan isi LKPD-nya yang sudah Bapak upload, share linknya di Smart Learning ya, tugas LKPD ini. Kalau sudah diisi, ingatkan ini Bapak share-nya Word ya, dalam file Word. Kalian edit file Word tersebut, diisi, kalau kurang barisnya tambahkan. Lalu kalau sudah beres diketik dari Word ini, kalian ketik lalu di save as menjadi PDF. Nah, yang diuploadnya adalah file PDF-nya, jangan Word-nya. Nah, setelah disimpan PDF lalu diupload ke Smart Learning ya dalam bentuk PDF. Nah, jangan lupa channel ini subscribe dan like ya. Like dan subscribe. Lalu LKPD ini, kalau untuk yang tugas presentasi ini kan bentuk upload hasil tugasnya yaitu
di upload screenshot subscribe channel Bapak ini. Di-upload dalam bentuk JPG atau PDF boleh. Nah, kalau LKPD, PDF, paling bagus PDF. Ya, kalau JPG ya kalau tulisannya kebaca mungkin masih bisa nilainya bagus, tapi kalau tulisannya udah kebaca, waduh susah bacanya. Ya, mungkin nilainya KKM. Gitu ya anak-anakku sekalian, untuk pertemuan kali ini terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.